Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari dari mata kuliah perubahan iklim, kelompok 20. Perkenalkan nama saya Nasya Ridwan, NIM 130229096. Nama saya Fatih Aura, 130 22098. Nama saya Muhammad Rifki Ardiansyah, 131211065. Dari presentasi kali ini kami akan membahas sumber-sumber emisi GRK di atmosfer. Next. Latar belakang yang pertama, nilai indeks gas rumah kaca tahunan atau AGGI sebesar 1,47 watt per meter pada tahun 2020 telah mengalami kenaikan sebesar 47% sejak tahun 1990. Gas CO ini menjadi salah satu kontributor terbesar dalam komposisi gas rumah kaca di atmosfer, yaitu sekitar 80% dengan mengalami peningkatan nilai radiative forcing sebesar 0,82 watt per meter kuadrat. Sementara itu, radiative forcing dari CFC telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pengaruh pemanasan dari kelompok bahan kimia ini masih lebih besar daripada pengaruh dari HCFC dan HFC. Berdasarkan grafik, gas rumah kaca menjadi penyumbang paling besar dalam AGGI dari segi jumlah maupun tingkat kenaikannya dalam gas karbon dioksida. Next. Selanjutnya, produksi dan penggunaan energi merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, sekitar 75% dari total pada tahun 2015. Diikuti oleh pertanian sebesar 12% pada tahun 2015. Sektor ekonomi lainnya yang menghasilkan presentase signifikan terhadap emisi gas rumah kaca adalah industri dan proses dekomposisi sampah. Emisi dari industri utama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk energi, serta dari reaksi kimia tertentu yang diperlukan untuk memproduksi barang dari bahan mentah. Next. Apa itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca adalah sejumlah gas yang menimbulkan efek rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi. Gas rumah kaca ini berfungsi seperti kaca yang meneruskan cahaya matahari, tetapi menangkap energi panas dari dalamnya. Menurut konvensi PBB mengenai perubahan iklim, ada 6 jenis gas yang digolongkan sebagai GRK, yaitu CO2 atau karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida. Next. Oke, next membahas tentang jenis-jenis gas rumah kaca. Terlihat dari grafik yang didapatkan dari EPA atau Engineering Protection Agency, terbesar itu CO2 sebesar 64%, di mana CO2 ini merupakan sumber utama penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan perubahan penggunaan lahan. Manajemen lahan seperti reforestasi dapat mengurangi CO2 di atmosfer. Selanjutnya, 11% didominasi oleh gas metana atau C4 yang berasal dari kegiatan pertanian, pengelolaan limbah, produksi energi, dan pembakaran biomasa. Selanjutnya, 18% didominasi oleh dinitrogen oksida N2O, di mana merupakan emisi terutama dari pupuk serta produksi kimia dan pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya, gas fluorinasi dihasilkan dari proses industri, refrigerasi, dan produk konsumen termasuk KFC, PFC, dan SF6. Next. Kemudian lanjut ke emisi gas rumah kaca pada sektor ekonomi. Terlihat di sini 34% itu didominasi oleh industri energi, di mana pembakaran batu bara, gas alam, dan minyak untuk listrik dan panas adalah sumber emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Selanjutnya, 24% didominasi industri, di mana emisi di sektor ini terutama dari pembakaran bahan bakar fosil di lokasi industri untuk energi, serta proses kimia, metalurgi, dan mineral yang tidak terkait konsumsi energi. Selanjutnya, 22% didominasi oleh AVOLU. AVOLU ini Agriculture, Forestry, and Other Land Use. Kemudian lanjut transportasi 15%, selanjutnya bangunan 6%. Boleh, next. Selanjutnya kita bagi per section. Sumber emisi di rumah kaca di atmosfer ini pertama dari bahan bakar fosil, di mana penggunaannya terutama digunakan untuk pembangkit energi, transportasi, dan industri. Dampaknya apa? Pembakaran bahan bakar fosil ini mengembalikan karbon yang tersimpan dalam tanah sebagai CO2 ke atmosfer, sehingga mempercepat akumulasi gas rumah kaca di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya batu bara. Batu bara ini merupakan sumber utama pembangkit listrik dan industri berat. Dampaknya, pembakaran melepaskan CO2 dalam jumlah besar, serta polutan seperti SO2 yang mengakibatkan penurunan kualitas udara. Selanjutnya kegiatan industri, di mana proses produksi terutama di sektor semen, baja, dan kimia menghasilkan CO2 dan polutan lainnya. Dampaknya apa? Meningkatkan emisi gas rumah kaca serta polutan udara yang berbahaya, serta berkontribusi terhadap hujan asam. Next. Kemudian sektor pertanian, di mana penggunaan pupuk nitrogen ini meningkatkan produksi pertanian, tetapi di komposisi pupuk nitrogen menghasilkan N2O. Dampaknya N2O ini merupakan gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dibanding CO2 dan berkontribusi terhadap pemanasan global serta pembentukan ozon troposferik. Selanjutnya dari kegiatan peternakan menghasilkan CH4 yang merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat dalam menyerap panas. Dampaknya peternakan skala besar menyumbang emisi metana signifikan yang menambah efek pemanasan atmosfer. Kemudian penambangan hutan,
di mana deforestasi kayu digunakan dalam produksi furniture, konstruksi, dan produk lain, mengurangi kapasitas penyerapan CO2 oleh hutan. Dampaknya hilangnya hutan berarti hilangnya kemampuan alam untuk menyerap karbon, sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Next. Selanjutnya adalah langkah untuk meminimalisir. Yang pertama adalah penggunaan sumber energi terbarukan. Penggunaan sumber energi terbarukan semakin penting dalam upaya mengurangi kebergantungan kita terhadap bahan bakar fosil yang terbatas dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Sumber energi terbarukan didapatkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. Yang kedua itu adalah ubah penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk organik. Jadi untuk membuat hasil pertanian melimpah tidak harus selalu menggunakan pupuk kimia. Bisa juga dapat menggantinya menjadi pupuk organik. Apabila penggunaan pupuk kimia dapat berkurang, maka emisi gas di nitrogen oksida dapat berkurang. Lalu yang ketiga adalah menghemat penggunaan energi listrik. Pastikan untuk menggunakan energi listrik seperlunya saja. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi penggunaan energi yang berasal dari batu bara mulai dari hal kecil. Yang keempat adalah pengolahan limbah dari peternakan limbah, merupakan salah satu penyumbang efek rumah kaca yang cukup berpengaruh, terutama untuk limbah peternakan. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan metana yang terdapat pada limbah jenis ini, kita dapat mengolah limbah tersebut menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan untuk sumber energi alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.